Halo teman-teman semuanya, selamat datang di MSB Channel. Saya dan segenap teman sekelompok saya ini bakalan sharing tentang keberagaman kebudayaan di Betawi yang pastinya bermanfaat, jadi jangan kamu lewatkan ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kebudayaan apa aja sih yang ada di suku Betawi, kita harus tahu dulu apa itu kebudayaan. Nah, kata kebudayaan itu berasal dari kata bud, yang dalam bahasa Sanskerta berarti akal, kemudian menjadi kata budi yang berarti tunggal atau budaya yang berarti majemuk. Sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu hasil pemikiran atau akal manusia. Unsur kebudayaan itu ada 7. Yang pertama ada bahasa, kedua sistem pengetahuan, terus susunan masyarakat, peralatan dan teknologi, sistem kepercayaan, mata pencarian, dan yang terakhir ada kesenian. Unsur kebudayaan pertama adalah bahasa. Di dalam suku Betawi, bahasa dibagi menjadi 2, yaitu dialek Betawi Tengah dan dialek Betawi Pinggiran atau yang biasa disebut sebagai Ora. Bahasa Betawi Tengahan adalah sebuah dialek dari bahasa Betawi yang dituturkan oleh masyarakat Jakarta, terutama masyarakat Betawi yang cenderung memakai huruf E tinggi pada akhir penempatan katanya. Seperti kata kenapa menjadi kata kenape, atau contoh kalimatnya seperti ini. Abisnya itu bocah asal nyolong aja sih, tumpeh dah tuh kopi kena senggol. Yang kedua ada dialek Betawi Pinggiran atau Betawi Ora. Yang kedua ada dialek Betawi Pinggiran atau Betawi Ora. Dialek ini cukup berbeda dengan dialek Betawi Tengahan. Perbedaan dari segi khasanah kekayaan kosakatanya, Betawi Pinggiran lebih kentara dan dekat dalam penyerapan kosakata asingnya. Umumnya dari bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa lainnya, yang menyebabkan kosakatanya lebih beragam dibanding dialek Betawi Tengahan. Dalam pelafalan kata juga, dialek ini berakhiran A, berbeda dengan Betawi Tengahan yang berakhiran E. Dialek ini dituturkan oleh orang Betawi yang bermukim di Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Timur Laut Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, bagian utara Kabupaten Bekasi, bagian utara Kabupaten Bogor, utara Kabupaten Karawang, tepatnya di Kecamatan Batu Jaya dan Pakis Jaya, dan juga dituturkan di bagian utara Kota Bogor, yakni di wilayah Kecamatan Tanah Sareal. Contoh kalimatnya seperti ini. Ontong molor bae ngapa tong, ilukan molor bae sabanari. Kita masuk ke unsur kebudayaan yang kedua, yaitu sistem pengetahuan. Orang-orang Betawi dahulu belajar di beberapa sekolah, seperti sekolah desa atau folk school, sekolah sambungan, MULO atau Mill with Gebraid Lodger Onderwijs atau setingkat SLTP, ada HIS, Hollands Inlandske School, dan lain-lain. Nah, selain sekolah yang disebutkan di atas, ada juga sekolah Islam yang orang-orang Betawi itu belajar di sana. Masyarakat Betawi dianggap malas bekerja, berebut warisan, dan sering berkelahi, sehingga disebut ngontrak di tanah sendiri, yang menyebabkan warga asli terasingkan oleh pendatang. Unsur kebudayaan yang ketiga adalah susunan masyarakat. Di dalam suku Betawi, susunan masyarakat itu ada 5. Yang pertama ada mandar atau bek yang menguasai suatu lingkungan tertentu. Yang kedua ada merinyo, membantu mandor dalam menjalankan tugas sehari-hari. Juragan, seseorang yang memiliki banyak harta benda yang disewakan kepada masyarakat. Ada kemetir, yaitu orang yang bertugas memungut pajak atas pohon-pohon yang ditebang. Selain itu, ada juga patia atau amil yang bertugas akan bidang keagamaan, terutama yang berkaitan dengan perkawinan dan kematian. Ada tambahan lagi yaitu upas, pemimpin masyarakat dalam bidang keamanan, disertai dengan atribut-atributnya yang melambangkan kekuasaan mereka. Nah, sekarang masuk ke pembahasan tentang organisasi masyarakat Betawi. Betawi sendiri adalah sebutan bagi orang asli yang tinggal di DKI Jakarta yang tidak pernah merasakan ataupun menikmati hasil-hasil pembangunan kota Jakarta atau yang kita kenal sebagai kota megapolitan. Namun, orang Betawi tersebar di wilayah penyangga ibu kota seperti di Bekasi, Depok, dan Tangerang. Betawi menjadi simbol sebuah identitas penduduk asli Jakarta yang selama ini terpinggirkan dalam kehidupan kota Jakarta.
Simbol Betawi ini menjadi komoditas bagi penguasaan sumber-sumber ekonomi dan politik oleh elit Betawi. Tonggak sejarah masyarakat Betawi semakin maju karena penyatuan seperti akad nikah untuk keberlangsungan organisasi Betawi, budaya Betawi, bahkan masyarakat Betawi itu sendiri dengan sistem bentuk yang terintegrasi oleh nilai kebetawian yang lebih baru. Ada sebagian kalangan yang menyebut bahwa Betawi bukanlah suku bangsa tersendiri, namun ia hasil persilangan dari berbagai suku dan bangsa yang lahir turun-temurun di wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Kota Jakarta. Laman pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyebutkan secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa. Lalu di sini terdapat 5 organisasi yang mewakili orang Betawi. Yang pertama itu ada Forum Betawi Rempuk. Forum Betawi Rempuk atau FBR berdiri pada 29 Juli 2001 dan berkantor pusat di Jakarta Timur. FBR bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak politik masyarakat Betawi. FBR berhubungan dengan humas hubungan masyarakat, yaitu untuk mengangkat harkat dan derajat warga Betawi yang tertindas oleh para pendatang di kampungnya sendiri. Peran humas dalam mengatasi krisis organisasi, perihal anarkisme dan premanisme adalah dengan melakukan 2 pendekatan. Yang pertama, melakukan pendekatan secara internal yang ditujukan untuk anggota-anggota yang bermasalah. Yang kedua, melakukan pendekatan secara eksternal yang dilakukan dengan merespon secara publik, melakukan sharing dengan polisi, lalu membina hubungan baik dan pendekatan publik. Sedangkan dalam memperbaiki citra, Humas FBR melakukan strategi mendalam dengan memperbaiki perilaku anggota terlebih dahulu, lalu melakukan kegiatan berbasis kerohanian dan melakukan kerjasama serta menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal. Yang kedua itu ada Forum Komunikasi Anak Betawi. Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabi berdiri pada 18 April 2001 dan berkantor pusat di Jakarta Barat. Forkabi beroperasi sebagai organisasi sosial masyarakat Betawi kelas bawah yang bekerja di sektor informal, khususnya di inspeksi tempat parkir. Forkabi juga berperan sebagai penyalur aspirasi politik masyarakat Betawi dengan tujuan dihormati dan dicintai masyarakat sebangsa, lalu menjadikan budaya dan nuansa masyarakat Betawi di tanah air sendiri dikagumi dan diapresiasi oleh masyarakat Indonesia maupun dunia internasional. Lalu yang ketiga itu ada Badan Musyawarah Betawi. Badan Musyawarah Betawi atau BAMUS Betawi berdiri pada 22 Juni 1982 dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan BAMUS Betawi tentang penggunaan objek perjanjian berupa bangunan gedung di Taman Benyamin Suhaib, Jakarta Timur untuk dioperasikan oleh BAMUS Betawi. Tujuannya untuk mendayagunakan potensi, meningkatkan aktivitas dan kesejahteraan pelaku seni budaya di Provinsi DKI Jakarta dengan kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan Betawi pada Taman Benyamin Suhaib di beberapa bidang seperti kesenian, kesejarahan, kebahasaan atau kesastraan, adat istiadat, perfilman, pakaian adat, kuliner, ornamen atau arsitektur, souvenir, dan sebagainya. Lalu yang keempat itu ada BAMUS Suku Betawi 1982. Organisasi ini lahir setelah terjadi perbedaan pendapat dan berujung kisruh pada musyawarah besar di Twin Plaza, Jakarta Barat, September 2018. BAMUS Betawi yang mengusulkan supaya Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh Presiden, yakni Badan Musyawarah Suku Betawi 1982. Kedaulatan bagi masyarakat suku Betawi akan lebih terjamin apabila Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh Presiden, sebab salah satu maksud dari pasal yang diusulkan tersebut, kepala negara lah yang akan menjadikan unsur kebetawian di dalam pemilihan gubernur atau wakil gubernur. Lalu yang kelima itu ada Front Betawi Bersatu. Front Betawi Bersatu atau FBB berdiri pada 15 April 2011 dan berkantor pusat di Jakarta Timur. Saat ini dipimpin oleh Amirullah. Kedatangan mereka bertujuan untuk mendeklarasikan dukungan pada pasangan calon yang bernama Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Presiden Amirullah mengatakan pihaknya tidak hanya akan mendukung paslon nomor 2 itu, tapi juga siap mengamankan seluruh kegiatan kampanye Ahok dan Jarod. Karena itu, Amirullah meminta agar Ahok dan Jarod tidak pernah merasa takut akan ancaman yang akan datang. FBB siap bekerja sama dengan TNI Polri selaku pihak yang paling berhak mengamankan kampanye tersebut. Jadi sekian dari saya tentang organisasi masyarakat Betawi. Silakan dengar materi selanjutnya dari teman saya.
Lanjut ke sistem peralatan hidup suku Betawi. Betawi memiliki perkembangan yang bisa dikatakan paling pesat dari semua daerah yang tersebar di Indonesia. Begitu juga dengan pesatnya perkembangan teknologi yang dialami di Jakarta. Teknologi suku Betawi didatangkan dari negara asing seperti senjata api, kapal laut, kompas, teropong, peralatan pabrik, dan bercocok tanam, dan lain sebagainya. Tapi masyarakat Betawi juga punya senjata tradisionalnya masing-masing. Pertama, ada rotan. Rotan adalah jenis senjata tradisional Betawi yang digunakan pada permainan seni ketangkasan ujungan, termasuk kategori senjata alat pemukul. Disinyalir dari seni ujungan inilah awal bela diri berkembang. Pada masa awal terbentuknya seni ketangkasan ujungan, rotan yang digunakan mencapai panjang 70-100 cm. Pada ujung rotan disisipkan benda-benda tajam seperti paku atau pecahan logam yang difungsikan untuk melukai lawan. Yang kedua, ada golok. Betawi punya berbagai macam jenis golok. Di sini saya akan bahas golok ujung turun dan golok pada umumnya. Yang pertama, ada golok pada umumnya, itu sebagai pengenalan, golok merupakan jenis senjata tajam masyarakat Melayu yang paling umum ditemukan. Walau dengan penamaan yang berlainan berdasarkan daerahnya, sebagian besar masyarakat di Pulau Jawa sepakat menamakan senjata tajam jenis bacok ini dengan golok. Pada masyarakat Betawi, keberadaan golok sangat dipengaruhi kebudayaan Jawa Barat yang melingkupinya. Perbedaan di antara keduanya ini dapat dilihat dari model bentuk dan penamaannya. Sedangkan kualitas dari kedua daerah ini memiliki kesamaan mengikat kerucut dari sumber pandai besi masyarakat Betawi mengacu pada tempat-tempat Jawa Barat, seperti Ciamas di Banten dan Cibatu di Sukabumi. Selanjutnya ada golok ujung turun. Golok jenis ini adalah golok tanding dengan ujung yang lancip. Panjang bilah sekitar 40 cm dengan diameter 5-6 cm. Umumnya golok ujung turun ini menggunakan wafak pada bilah dan motif ukuran hewan pada gagangnya. Gagang dan warangka golok lebih sering menggunakan tanduk. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana mengurangi beban golok ketika bertarung. Di Jawa Barat, golok jenis ini merupakan perpaduan antara jenis salam nunggal dan mamancungan. Selanjutnya ada senjata siku. Orang Betawi menyebutnya sebagai siku karena bentuknya terdiri dari dua batang besi baja yang saling menyiku atau menyilang. Ujung yang tajam menghadap ke lawan. Dalam setiap permainan siku selalu digunakan berpasangan. Dalam istilah lain, senjata tajam jenis ini juga disebut cabang atau trisula. Dadah. Sistem religi suku Betawi. Mayoritas populasi suku Betawi merupakan pemeluk agama Islam. Namun ada juga yang sebagai pemeluk agama Kristen Protestan atau Katolik, meski jumlahnya sedikit. Nah, mereka yang memeluk agama Kristen menyatakan bahwa mereka adalah keturunan bangsa Portugis dari abad ke-16 yang tinggal di Sunda Kelapa. Saat ini, kampung tempat bangsa Portugis dulu tinggal dinamakan dengan Kampung Tugu. Kita masuk ke sistem mata pencarian suku Betawi. Jadi waktu itu di daerah pinggiran sebagian besar itu petani buah-buahan, sawah, dan pemelihara ikan. Namun karena seiring berjalannya waktu, lahan-lahan yang digunakan itu dialokasikan menjadi lahan perumahan dan properti. Nah, oleh sebab itu para petani menjadi alih profesi menjadi pedagang, buruh, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kesenian. Kesenian pertama yang kita akan bahas yaitu adalah ondel-ondel. Ondel-ondel berbentuk boneka raksasa yang terbuat dari anyaman bambu dan dihiasi pakaian serta aksesoris yang menyerupai manusia. Dalam pertunjukan boneka ini digerakkan dari dalam oleh seseorang yang biasanya laki-laki karena bebannya yang cukup berat. Umumnya boneka ondel-ondel dibuat berpasangan layaknya pengantin, di mana dihiasi dengan pakaian yang indah. Ondel-ondel laki dibuat dengan warna merah, melambangkan semangat dan keberanian. Sedangkan untuk ondel-ondel perempuannya berwarna putih, yang melambangkan kesucian dan kebaikan. Kesenian selanjutnya adalah kesenian Tanjidor. Tanjidor adalah musik atau orkes rakyat Betawi yang menggunakan alat musik barat, terutama alat musik tiup. Biasa disingkat dengan kata tanji. Tanji artinya menabuh karena yang ditabuh akan berbunyi dor. Maka digabungkanlah menjadi Tanjidor. Konon seni ini berasal dari Belanda yang masuk
ke tanah Betawi di masa VOC. Fungsi tanjidor biasanya untuk memeriahkan acara-acara seperti pesta perkawinan, arak-arakan, pengantin, sunat, bebesanan, pawai hari-hari, dan sebagainya. Wayang golek mirip pertunjukan wayang golek Sunda, bedanya wayang golek lenong Betawi menggunakan gambang kromong sebagai alat musik pengiring. Tema ceritanya dari kisah-kisah legenda Betawi seperti Si Pitung, Si Jampang, Si Manis Jembatan Ancol. Memang yang paling unik dari pewayangan wayang golek ciptaan Tizar adalah kemampuan boneka wayang, yaitu penampilan menggunakan adegan yang tak biasanya, seperti menggunakan alis dan bibir yang bisa digerakkan. Untuk membuat wayang golek Betawi biasanya digunakan kayu albisa atau kayu sengon yang diukir. Untuk mengerjakan sebuah wayang golek biasanya membutuhkan waktu lebih dari 3 hari. Lalu selanjutnya yaitu ada Ronggeng Balantek. Kita singkat saja, Ronggeng Balantek merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater rakyat Betawi, yaitu Topeng Balantek. Topeng Balantek menceritakan tentang kehidupan masyarakat Betawi yang dikemas dengan sebuah lawakan. Selanjutnya adalah lenong. Lenong Betawi berkembang paling tidak sejak awal abad ke-20-an, sementara kesenian gambang kromong yang menginspirasi dari kesenian lenong sudah dikenal sejak 1920-an. Pertunjukan dimulai dengan musik gambang kromong dengan lagu-lagu khas Betawi. Cerita lakon biasanya berkisar tentang kerajaan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik seputar kebudayaan di Betawi? Nah, sebelum menutup video kali ini, kesimpulan apa yang kita dapatkan dari penjelasan sebelumnya? Jadi, silahkan tinggalkan jawaban di kolom komentar. Saya dan segenap kelompok saya harap pamit undur diri, dan jangan lupa belajar yang giat untuk menjadi orang yang sukses. Dan bye-bye!